Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lega Rizkita Lubis. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek pada perkuliahan manajemen proyek. Pengertian proyek konstruksi atau manajemen proyek itu adalah rangkaian kegiatan untuk membangun konstruksi atau bangunan yang bersifat unik dengan mutu tertentu, dengan waktu tertentu, dan membutuhkan biaya atau sumber daya yang dikenal sebagai 5M, yaitu money, man, machine, material, dan method. Di sini ada diagram di mana kebutuhan pemilik dan pemakai, studi kelayakan, desain perancangan, perencanaan, pengadaan atau pelelangan, pelaksanaan konstruksi, dan baru didapatkan bangunan yang dapat dipergunakan untuk beroperasi. Terus di sini seluruh proses manajemen atau POAC yang diaplikasikan secara terus-menerus, dimulai dari satu, penetapan tujuan proyek bangunan atau konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan atau fungsi. Kedua, pada seluruh rangkaian kegiatan pencapaian tujuan proyek. Ketiga, dengan menggunakan sumber daya proyek yang ada. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan segala pengaruh lokasi atau lingkungan proyek. Di sini ada bagannya, yaitu sumber daya proyek, kegiatan proyek, maka didapatkan tujuan proyek. Adapun jenis bangunan infrastruktur yang dapat kita kenal atau kita ketemui sehari-hari adalah satu, transportasi, dan kedua, bangunan institusional, sosial, dan komersial. Ketiga, bangunan irigasi, drainase, dan pengendalian banjir. Keempat, fasilitas air bersih dan air limbah. Kelima, fasilitas penanganan limbah padat. Keenam, pembangkit energi dan distribusinya. Ketujuh, fasilitas telekomunikasi. Kedelapan, fasilitas olahraga dan rekreasi. Kesembilan, infrastruktur kawasan pemukiman. Secara umum, bangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu satu, komponen arsitektur yang terdiri dari dinding, kusen pintu, jendela, penutup lantai, dan sebagainya. Dan kedua, komponen struktur berupa pondasi, kolom, balok, plat. Komponen lainnya yaitu komponen pelengkap, yaitu adalah mechanical, terdiri dari plumbing, sistem air bersih, dan sistem air kotor. Electrical, terdiri dari listrik, telepon, dan LAN. Adapun komponen pelengkap komponen arsitektur dan struktur agar bangunan lebih nyaman dan aman. Berdasarkan kepemilikan, terdiri dari pemerintah, swasta, dan pengembang atau investor. Pemerintah dimiliki dan dibiayai oleh pemerintah, misalnya gedung pemerintahan, jalan provinsi, sedangkan swasta dibiayai oleh swasta, yaitu pusat pembelanjaan atau hotel, sedangkan pengembang atau investor itu dimiliki oleh pemerintah dan dibiayai oleh swasta sebagai pengembangan atau investor, atau yang bisa. Kendala dan tantangan proyek konstruksi adalah satu, biaya pembangunan dan biaya operasional serta pemeliharaan bangunan. Yang kedua adalah salah meramalkan atau terjadinya perubahan kebutuhan. Yang ketiga, bangunan tidak selesai tepat waktu. Dan yang keempat, pengaruh negatif dari lingkungan internal maupun eksternal. Dan yang kelima, investasi tidak menghasilkan manfaat. Adapun pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi adalah pemilik atau owner, konsultan, pelaksanaan konstruksi, SDM atau tenaga kerja, masyarakat yang terdiri di sekitar lokasi proyek, lainnya adalah lembaga pengelolaan seperti PLN, PDM, PDAM, dan Telkom, lembaga keuangan yaitu bank dan non-bank, lembaga perizinan, serta lembaga internal. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan saat melakukan proyek konstruksi adalah satu, tahapan studi kelayakan, tahapan desain, tahapan pengadaan, dan tahapan pelaksanaan konstruksi. Di mana tahapan studi kelayakan itu ialah pemilik bangunan, yaitu owner, investor, pengguna bangunan, pemberi tugas, serta konsultasi studi kelayakan atau konsultasi MK. Nah, di situ dapat dilihat juga ada pemilik bangunan serta turunan-turunannya.
Selanjutnya adalah bagan pemilik bangunan, di mana lembaganya yaitu pemilik bangunan atau konstruksi, pengembangan atau investor, dan pemberi tugas atau e-player, serta pengguna bangunan. Di sini memiliki fungsi dan tugas wewenangnya. Kalau pemilik bangunan itu membiayai proyek, menetapkan keputusan, sedangkan pengembangan itu fungsi tugas dan wewenang sebagai pemilik bangunan. Terus pemberi tugas mewakili pemilik bangunan, serta pengguna bangunan memiliki masukan atau input. Adapun bagan atau tabel konsultan atau engineer, di mana lembaganya adalah konsultan manajemen konstruksi atau MK, yang fungsinya atau tugas dan wewenangnya untuk membantu pemilik sebagai penasehat dan dalam mengelola proyek, sedangkan konsultan studi kelayakan menyediakan layanan jasa studi kelayakan, konsultan perencanaan yaitu penyediaan layanan desain, serta konsultan pengawas adalah penyediaan layanan jasa pengawas pada saat pelaksanaan konstruksi. Di sini juga ada tabel kontraktor, di mana lembaganya adalah kontraktor. Fungsi dan tugasnya adalah menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi sebagai kontraktor utama, dan kedua subkontraktor, di mana tugas dan fungsinya menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi khusus atau spesial. Sedangkan yang terakhir adalah pemasak atau kontraktor bahan dan peralatan, menyediakan layanan jasa pengadaan bahan dan peralatan, misalnya beton siap pakai atau ready mix. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan akan saya lanjutkan pada tahap berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.